Jangan kau dorong ya, jangan kau dorong ya. Kau mendorong, kau dorong pakai kakimu kau dorong ya. Kenapa banyak laki-laki di sini masih punya mindset enabling pelaku kekerasan seksual kepada perempuan? Kan bergizi gratis jauh lebih mendesak dibandingkan memberi lapangan pekerjaan kepada rakyat. Wow, luar biasa ya pernyataan dari Kepala Bappenas Rahmat Pambudi ini ya. Dari sebanyak itu negara yang TKI dan TKW bekerja bahkan nikah di sana, hanya satu negara inilah yang di Malaysia. TKI TKW-nya bisa berkoar-koar, merendahkan, menghina negaranya sendiri. Aduh, aura crime mentality-nya tuh kuat banget nih. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Selalunya netizen Indonesia dan juga Malaysia ini ramai yang pro dan kontra. Lagi-lagi kalau PMI, TKI ataupun TKW yang dari Indonesia itu berada di Malaysia menceritakan fakta-fakta di lapangan. Lalu dibandingkan dengan Indonesia, wow, di situ ramai, semakin koyak para netizennya. Bahkan ada netizen yang tak terima dengan hal-hal tersebut. Dengan adanya video kontroversi seperti itu ataupun pro dan kontra yang seharusnya mengembangkan negaranya sendiri, malahan tak terima konon katanya macam itu adalah sebuah penghinaan. Kini ada salah satu netizen Malaysia yang menyekolahkan para netizen ataupun yang memberikan nasihat lewat kolom komentar. Komentarnya itu macam ini, geng. Saya warga Malaysia, di sini ingin menerangkan saling mengkritik itu bukan bermaksud juga untuk menghina ataupun menjatuhkan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa TikToker ataupun influencer. Malah di Malaysia juga kami ada yang saling mengkritik, saling mengeluarkan hujat masing-masing demi membangun masyarakat dan negaranya. Jika tidak ada para pengkritik, maka negara akan hanya berada di zona selesai, tanpa memikirkan apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diubah. Sama aja dari rakyatnya pun ataupun pemerintahnya, sama aja mau begitu saja ataupun maukah perubahan, sama-sama berpikir. Nah, dari sini kita tahu ya, kalau pengkritik itu bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di antara luar negara saja, bahkan kami pun di Indonesia juga ramai yang saling mengkritik, saling menghujat, bisa dikatakan seperti itu. Apalagi Indonesia ini negara demokrasi, jadi siapapun boleh bersuara. Sekarang kita tengok isi video ini, karena dalam video ini ada seorang pakcik, entah ini berasal dari Malaysia ke dari Indonesia, tak terima dengan kritikan, bahkan menjelekkan yang mengkritik ataupun berusaha untuk menjatuhkan. Nah, nanti di sini saya kasih tahu juga apa bezanya antara mengkritik dan juga menghina. Sekarang kita tengok dulu videonya. Jangan kau dorong ya, jangan kau dorong ya. Kau mendorong, kau dorong pakai kakimu kau dorong ya. Ya, itu orang tua kau dorong itu yang menanam padi dia ya. Kau dorong ya. Apa maksudmu mendorong orang tua? Kau nggak punya orang tua ya? Kau nggak punya orang tua, kau dorong orang tua menanam. Apa maksudmu? Hah? Apa maksudmu kau dorong orang tua menanam padi? Kau nggak makan nasi? Kau nggak memakan hasil dari petani? Kau dorong orang tua, apa maksudmu? Malu tuh gue yang rapat mengalang ke masyarakat itu. Ini nih, lagi dicongkelin nih. Padi yang kami tanam dirusakin ini. Dicongkeli, dibuangi mereka ini. Ini dia orangnya. Ini.
susah-susah cari makanan, Dikerjakan susah-susah selalu cari dihadang pekerjaan, lagi-lagi dibuat Supaya masyarakat di permohonan dihadang security TPL ini lagi bekerja. Tiga PHR mangulahon ku masari geleng namanya do bah. Paru-paru naik kamu mamateo geleng namanya jalan mon. Oh, dijak-ijak lagi ya. Kamu mah Kenapa banyak laki-laki di sini masih punya mindset enabling pelaku kekerasan seksual kepada perempuan? Baru saya lihat video dari seorang perempuan yang masih 16 tahun yang dapat ya kata-kata yang tidak sopan yang udah termasuk kekerasan seksual verbal dari seorang driver Grab. Dan banyak komennya dari laki-laki belain pelakunya. Loh, kamu pasti pakai baju yang memancing. Kenapa kamu masih jawab kata-kata ke driver Grab ini? Dan ini cuma satu contoh aja. Saya udah pernah lihat banyak. Ya. Nah, beberapa orang di sini selalu suka lucuin Vrindavan atau India ya bilang Vrindavan mereka begitu-begitu. Tapi sebenarnya kalian tahu kenapa India ini salah satu negara dengan kasus kekerasan seksual terbanyak di dunia? Karena laki-laki di sana punya mindset seperti ini. Kalau seorang perempuan mengalami kekerasan seksual, yang salah itu bukan pelakunya tapi perempuannya. Pasti baju nggak sopan. Pasti dialog sebelumnya kamu ajak dia untuk aksi seperti itu. Maunya seorang perempuan kata apa atau pakai pakaian apa, masa itu salah dia kalau nanti ada seorang laki-laki yang tidak bisa kontrol nafsunya dan malah perempuannya nanti jadi orang yang bersalah. Ayolah, saya yakin kita itu bisa lebih baik dan bisa bikin society ini lebih aman untuk para perempuan, atau bukan cuma perempuan tapi orang-orang yang vulnerable di sini. Kan bergizi gratis jauh lebih mendesak dibandingkan memberi lapangan pekerjaan kepada rakyat. Wow, luar biasa ya pernyataan dari Kepala Bappenas Rahmat Pambudi ini ya. Dengan mengatakan makan siang gratis dan bergizi lebih mendesak daripada menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Dengan alasan ada 180 juta jiwa orang yang memerlukan makan siang gratis dan bergizi. Luar biasa pernyataan dari pemerintah kita ya. Begini Pak, lebih baik ciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Apabila kepala-kepala keluarga mempunyai pekerjaan, otomatis mereka mampu memberikan makan siang bergizi untuk keluarganya. Betul. Di mana logikanya ya? Lebih mendesak makan siang gratis dan bergizi daripada menciptakan lapangan pekerjaan. Aduh. Luar biasa. Pekerjaan nanti dulu, makan bergizi gratis nomor 1. Ya, itulah gambaran pernyataan. Pernyataan apa yang dilontarkan oleh Kepala Bappenas Rahmat Pambudi ini ya? Dia katakan makan siang gratis lebih mendesak daripada memberikan lapangan pekerjaan katanya ya. Ada 180 juta jiwa ibu dan anak-anak yang kekurangan makanan bergizi katanya. Aduhai ya. Pernyataan pemerintah seperti ini lebih mementingkan makan gratis daripada menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Kayak mana ini pemikirannya? Seandainya lapangan pekerjaan ada, mereka bisa bekerja, kepala keluarga bisa bekerja, otomatis mereka ya akan bisa memberikan makanan gratis untuk makanan bergizi untuk keluarganya, Pak. Ya. Sampai kapan pemerintah akan memberikan makanan gratis kepada rakyat? Kita sebagai warga negara bermasyarakat, warga sini ya, bapak-bapak, kita sangat menolak
akan adanya mesin parkir. Perkembangan zaman kita tidak menolak sama sekali, ya. Betul. Benar. Tapi teknologi robot adalah yang merusak hati nurani, istilah kata kan gitu. Wow, mentality apa ini? Iya. Istri kita perlu makan. Robot nggak punya anak, Pak. Kita sebagai warga desa sini sangat menentang keras, betul. Tidak setuju dengan adanya mesin robot otomatis parkir. Kan robot juga ngeganggu. Emang adanya robot di situ bakalan ganggu kalian gitu, nyerang kalian enggak kan? Ganggu mata pencarian kita, Pak. Ini warga setempat belum kerja, saya belum kerja. Ya. Emang salahnya kalau manusia apa? Tenaga manusia yang menjaga. Ya nanti harus ada makan, harus ada rokok, ribet. Ya kan kita nggak minta ke bapak. Wah. Ditanya mau usaha lain, Pak. Di sini banyak ada yang kita Ya. lain, nggak ada yang. Bapak usaha baru ini kan? Iya. Nah, nurut aja sama kita. Harus namanya koordinasi sama kita ya kan, istilah kata begitu. Abangnya tetap pengen koordinasi. Iya dong, Ya, pasti yaudah. pasti. Tapi saya telepon om saya dulu ya, yang Iya, anggota ya, iya. bentar. Halo, om. Saya minta tolong om. Pak, ini ya istilah kata, inilah nanti kita telepon-teleponan aja ya. Iya. Kesana dulu, Bang ya. 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 Takut istilah ya, kata. takut. Anggota aman. Aman, itu kita aman. ya. Oh, ini yang tak terima Assalamualaikum mungkin ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. buat seluruh rekan-rekan dimanapun berada. Salam akal sehat, salam santun dan hormat saya. Hari ini saya coba untuk komentari satu buah video dari seorang warga negara Indonesia yang berada di Malaysia dengan akun TikTok Jantung Pisang 828. Saya tengok hari berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dia tetap tak berhenti untuk menghina, menghujat negaranya sendiri. Untuk Nuralinda, begitu banyak TKI, TKW yang bekerja di luar negeri. Apakah itu Australia, apakah itu Arab Saudi, apakah itu di Jepang, Korea, Hong Kong, bahkan sampai ke Amerika. Bukan hanya bekerja, bahkan ada yang nikah dengan orang sana. Oh. Ya kan? Tapi saya belum jumpa lah orang itu yang sampai begitu menghantam negara dia, memburukkan, menghina. Itu bukan kritikan. Ya. Oh, bukan kritikan. Anda katakan saya mengkritisi, saya sebagai warga negara Indonesia berhak untuk mengkritik. Itu bukan kritikan. Orang yang ngerti dengan tata bahasa itu mengatakan itu bukan kritikan. Itu sebuah hinaan. Hah? Itu sesuatu yang merendahkan. Ya. Dari sebanyak itu negara yang TKI dan TKW bekerja bahkan nikah di sana, hanya satu negara inilah yang di Malaysia. TKI TKW-nya bisa berkuar-kuar, merendahkan, menghina negaranya sendiri. Ya kan? Bahkan tindakan itu diaminkan oleh jemaahnya dia, oleh pendukungnya dia, orang-orang warga tempatan. Bisa orang asing begitu dipuja di sana bisa berkuar-kuar, padahal netizen Malaysia katakan, wah negara kami punya undang-undang. Sekarang saya tanya, ada tidak undang-undang yang membolehkan warga negara asing duduk di negara Anda lalu berkuar-kuar begini, melagakan dua netizen yang sifatnya menghasut? Sekarang saya tanya, awak pernah dengar tak? Atau pernah tengok video tak? Dia ini mengaku kalau bahasanya dia ini adalah simpanan orang penting kat Malaysia. Hah? Hukum awak kan, undang-undang awak kuat. Bisa ada angkut dia tu. Haluat tu. Ha? Wow. Perlu aku up video dia katakan macam gitu? Oh Nurhalinda, kau tu bekerja kat negara orang, bawa nama baik pribadi, bawa nama baik keluarga,
bawa nama baik negara. Seharusnya macam itu. Kerjalah baik-baik, carilah rezeki yang halal, kan? Ingat, anak-anakmu masih berada di Indonesia. Ingat, keluargamu masih ada di Indonesia. Jika memang Anda seorang yang waras dan normal, Anda pasti berpikir berbuat begitu. Sebejat-bejatnya manusia, dia tidak akan memburukkan bahkan menjelekkan negaranya. Wow. Oke. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, cukup dalam geng ya. Ini nampaknya warga tempatan Malaysia yang fasih berbahasa Indonesia dan pro dengan Indonesia. Ulasan-ulasan ataupun saran, nasihat dari Pak Cik tersebut saya pun juga setuju. Kita membawa nama baik Indonesia, jadi kita harus jaga adab, jaga kesopanan di negara orang lain, cari rezeki yang halal. Oke, saya pun juga setuju. Tapi ada satu yang harus kita luruskan di sini, antara sebutan menghina dan juga mengkritik. Gini Pak Cik ya, ini pengalaman setahu saya pribadi Pak Cik ya. Yang namanya mengkritik itu mencari kekurangan ataupun hal yang kurang baik di negara kita, ditujukan kepada publik, mencari contoh negara lain ataupun hal yang baik agar mudah diperbaiki. Itu namanya mengkritik, yang bermakna sistemnya yang kita cari, sistem yang kurang baik dari pemerintahan ataupun dari kerajaan ya kalau Malaysia. Nah, itu yang kita ulas, yang itu memang namanya mengkritik. Ini memang mencari kekurangannya agar diperbaiki. Itu namanya mengkritik. Kalau mencari kelebihannya itu namanya memuji. Nah, sementara kalau mohon maaf ya, kalau namanya menghina itu merendahkan langsung ke orangnya. Misalnya orang Indonesia yang berbuat ini. Nah, lalu dituju ke situ, itu namanya menghina orangnya, bukan yang dilakukan, bukan perbuatannya ya, tapi orangnya. Nah, itu namanya menghina, langsung ditujukan kepada oknum. Oknum itu perseorangannya. Tapi kalau mengkritik itu program dari pemerintahan ataupun aparat-aparat yang menjabat, yang mengabdi kepada negara. Apabila ada hal yang kurang bagus, itu namanya mengkritik. Itu namanya. Nah, kalau macam sis jantung pisang itu menghina, bukan mengkritik, dan Pak Cik tersebut juga mengatakan hanya di Malaysia orang yang mengkritik ataupun yang mendekati penghinaan. Macam mana dengan video ini? Pak Habibie sampai ditawari jadi warga negara Jerman aja tetap nggak mau. Seburuk-buruk negaramu, cintai negeri asalmu sendiri. Aduh, aura crab mentality-nya tuh kuat banget nih si Santi Pertiwi. Ini gue kasih tahu ya buat orang-orang yang menganggap konten-konten gue di sosial media itu membenci Indonesia, tidak cinta Indonesia. Gue nggak ngerti. Karena sampai detik ini, gue kuliah di sini. Ketika gue ditanya orang dari luar negara gue, itu gue selalu menjawab gue orang Indonesia. Di kelas itu orang-orang kenalnya gue Bima Indonesia, bukan Bima Malaysia, bukan Bima Singapura. Dan perkara kewarganegaraan ini, it's very simple ya. One day if I don't have anything to lose, like my life is literally 100% here, ya gue bakalan mungkin bertransisi menjadi kewarganegaraan asing gitu. But it's like long term process. Kenapa kalian yang repot gitu? Kalian ini warga Indonesia yang nonton konten gue, yang menganggap bahwa konten gue di sosial media ini membenci negara sendiri gitu, menjelek-jelekan Indonesia and bla bla bla. Kalian itu simply punya crab mentality aja. Karena kalian tidak mampu apa yang bisa gue achieve. Kita sama-sama orang Indonesia, lahir dan besar di tanah yang sama, makan, minum di tempat yang sama, di negara yang sama. Tapi gue bisa lebih sukses dan gue bisa lebih maju ketimbang kalian-kalian yang masih di Indonesia. That's why kalian menganggapnya gue itu orang yang menjelek-jelekan Indonesia gitu. Dan kalian mencari komparasi lain. Oh, lihat Habibie, akhirnya dia kembali ke Indonesia. Lihat diri lo. Lo masih di Indonesia aja kan. Habibie udah explore kemana-mana gitu. Dan perkara kewarganegaraan, berganti kewarganegaraan ini sebenarnya simple aja kok. Gue pribadi juga gue nggak repot.
kedepannya nanti kalau misalnya tidak ada lagi yang harus dipertahankan di Indonesia, yang mungkin gue bakalan pindah ke warga negara. Namun kalau masih ada yang bisa dipertahankan seperti ya properti, orang tua, keluarga, ya mungkin gue tetap Indonesia tapi gue permanent resident. It's very simple actually. I'm not thinking that much about changing the nationality, changing the passport, whatever. Jadi yang repot itu malah orang-orang yang nonton gue gitu. Padahal gue sendiri di sini I'm just enjoying my life. Gue masih kuliah di Macquarie, gue mau nge-gym, gue mau pingpong gitu. Jadi ya aneh, kalian itu punya crab mentality aja, that's it. Dan orang-orang Indonesia yang sekarang lagi abroad, entah itu kuliah ataupun kerja, yang ngonten juga di sosial media dan membanding-bandingkan negara mereka tinggal sekarang dengan negara asal kita Indonesia, kita itu bukan culture shock, tapi kita itu lebih ke mau menunjukkan ke masyarakat, terutama untuk ke government sih, bukan ke masyarakat. Untuk masyarakat intinya kayak untuk nge-push biar message ini sampai ke government gitu, bahwa negara ini seperti Australia, look at this campus. Fasilitasnya bagus, teaching quality-nya bagus, public transport akses gue dari ujung dari Redfern ke Macquarie accessible gitu. Kalaupun ada track work, ada announcement dulu gitu. Jadi kita tuh maunya simple, kita maunya government Indonesia itu mengadaptasikan apa yang sudah diimplementasikan negara lain seperti Australia, US, UK gitu. Contoh, masa udah melakukan banyak studi banding, banyak rapat, nggak ada hasil, gimana? Makanya gue gedek banget ya dengan warga Indonesia yang masih saja mendukung pemerintah Indonesia yang banyak korupsinya gitu. Apakah pemerintah Indonesia ada juga yang kerjanya bagus? Oh ada, tapi gue nggak perlu menjilat. Karena that's their job gitu. Udah selesai, udah kelar, udah oke. Tapi banyak banget yang kerjaan mereka itu ditinggalkan, mangkrak, dikorupsi malah. Jadi intinya sebagai rakyat, kita tuh harus kritis dengan hal-hal yang dikerjakan pemerintah. Apalagi ada Danantara, investment besar dikumpulkan di satu tempat. Aduh, udahlah ya. So, I love Indonesia, but not the government. Thank you so much. Bye. Maaf geng, ada gangguan audio saat saya merekam. Nah, di sini korang boleh tengok sendiri, itu adalah orang Indonesia yang berada di Australia. Boleh kepoin TikToknya, namanya itu Bima. Dia orang itu selalu mengkritik Indonesia, terutama itu soal pendidikan ataupun program pendidikan Indonesia. Suruh mencontoh negara lain macam di Australia. Apakah ini bukan mengkritik? Kalau ini bukan mengkritik, saya minta contoh apa, macam mana yang namanya mengkritik itu harusnya macam mana? Tolong bagi tahu kepada kita. Saya tunggu di video yang berikutnya, geng ya. Oke, sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.